Bapak, Ibu, warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, Kedung Kandang yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan salam patunggilan. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih mengizinkan dan memperkenankan kita untuk melakukan ibadah pada hari Minggu pagi ini. Dan kita juga bersyukur meskipun kita tidak bisa berkumpul dalam satu ruang ibadah, namun kita masih dapat bersatu dalam hati meskipun secara online. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Majelis Jemaat GKJW Jemaat Kedung Kandang juga mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu yang dalam minggu ini tanggal 22 November 2020 sampai dengan 28 November 2020 yang memperingati hari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun pernikahan. Dengan hari ulang tahun ini, semoga Tuhan senantiasa memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas doa Bapak, Ibu, serta Saudara dan partisipasinya dalam Pekan Raya Unduh-Unduh, sehingga Pekan Raya Unduh-Unduh GKJW Jemaat Kedung Kandang bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun untuk poin berikutnya, pengumuman berikutnya bahwa besok Minggu tanggal 6 Desember 2020 akan dilayankan perjamuan kudus Advent. Jemaat dimohon untuk mulai mempersiapkan diri, terutama mempersiapkan hati dalam menanti datangnya Sang Juru Selamat. Pencawisan atau persiapan akan dilaksanakan pada Patuen 24 dan 25 November 2020 untuk warga jemaat. Kemudian untuk majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 November 2020 sekaligus pengambilan gambar untuk ibadah. Akhirnya, marilah Bapak, Ibu, serta Saudara kita membangun ibadah pada pagi hari ini yang pada kesempatan ini dilayani oleh Bapak Penatua Sudarsono. Jemaat kami mohon untuk berdiri dan kita awali dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, suci, suci,
Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mengkhususkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan, dan masing-masing di dalam hati, hidup dan kehidupannya berseru yang demikian. Sungguh asal pertolongan ini datanglah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2. Kita mohon berkat. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya Roh Kudus turun atas kita sekalian saat ini di tempat ini. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan tema, kami akan mengambil bacaan yang ketiga sebagai tema, yaitu Efesus 1 ayat 18. Kesaksian Alkitab demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, menghayati dalam hidup kita hari lepas hari, kita dituntun oleh nasihat yang demikian. Dan perintah ini kita terima dari Dia,
Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita diingatkan oleh nasihat dalam Alkitab seperti tadi, apakah sudah kita percaya kepada Allah dan mengasihi Allah, juga harus mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, kalau belum, mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan akan hidup dan kehidupan kami sampai dengan saat ini. Segala sesuatu telah Engkau cukupkan kepada kami, termasuk hidup dan keselamatan. Tetapi sayang, perjalanan hidup dan kehidupan kami tidak pernah kunjung menyukakan hati Tuhan. Malah kami sering berontak kepada Tuhan. Kami hanya mengaku mengasihi-Mu, tetapi jarang sekali kami mengasihi sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa saja yang sadar mengaku akan kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang baru, Tuhan Allah memberikan petunjuk hidup baru. Juga merupakan berita anugerah kepada kita. Di dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Efesus, yaitu Efesus 2 ayat 8-10, dituliskan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus. Saya ulangi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tiba bagi kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai ke 46. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kesempatan di pagi hari ini. Kami bisa beribadah kembali menghadap ke tahta-Mu, meskipun kami masih harus berada di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur atas kekuatan, atas kesehatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bersyukur atas kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara kami, baik dalam satu rumah maupun dalam sekelompok kecil. Terima kasih Tuhan Yesus, semua itu karena anugerah-Mu. Dan saat ini tiba bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca, kami memohon tuntunan Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, hanya karya Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Untuk pelayan firman pada pagi hari ini, hamba-Mu Bapak Sudarsono yang akan melayani, kiranya Tuhan juga bertahta atas Bapak Sudarsono, sehingga hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Demikianlah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Hei, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan mengulangi dan yang akan kita renungkan yaitu Matius 25 ayat 40. Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kita semua disebut bahagia kalau kita mau memperhatikan firman Tuhan, menghayati dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Ya, tuntun aku di jalan benar oleh karena nama-Nya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan
Aku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seberapa jauh firman yang di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 sudah kita baca. Sebelum kita merenung-renungkannya, kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Ada pepiling zaman kuno yang disampaikan dalam basa Jawi yang demikian. Pepiling zaman biyen ing basa Jawi. Besok le yen ana ramene jaman, uripe manungsa saya kepenak, mung lungguh bae bisa ngiteri jagat. Apa karepe iku dicukupi, apa kebutuhane sarwa cumepak. Tapi eling lan waspada iku durung pepak, lan iku durung tepak. Bapak Ibu Saudara sekalian, pepiling kuno ini betul-betul kita rasakan saat ini. Ramene zaman, yaitu semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, apa yang disingkat dengan iptek, kehidupan umat manusia ingin serba cepat, ingin serba instan, dan ingin serba mudah. Kebiasaan ini merupakan kebudayaan, yaitu kebudayaan baru sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi, di mana orang menjadi terbiasa untuk hidup dengan harapan-harapan yang hanya berpusat pada tujuan dan kebutuhannya sendiri. Orang menyebut itulah egoistis. Akibatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, terbentuklah rasa keakuannya, sehingga memudarkan rasa kepeduliannya terhadap orang lain. Sebab filosofisnya mengatakan begini, sebab semakin dekat pada dirinya sendiri, berarti semakin jauh dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui pepiling tadi kita diingatkan bahwa itu semua tidak tepat dengan panggilannya. Itu semua tidak tepat dengan panggilan Yesus, yaitu kita dipanggil untuk diselamatkan, juga dipanggil untuk menyelamatkan. Oleh karena itu, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Renungan pagi ini adalah berjudul demikian. Budaya tepo seliro menjadi wujud nyata kasih manusia kepada Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa besar respon kita terhadap suatu masalah. Saya ulangi, seberapa besar kita peduli, itu menunjukkan kualitas iman kita kepada Allah. Nah, baiklah kita kembali kepada bacaan tadi, yaitu Matius 25 ayat 31 sampai 46. Perikop di dalam Alkitab ialah tentang penghakiman terakhir. Dalam khotbahnya, Tuhan Yesus sebagai Raja yang akan memberikan penghakiman itu akan datang dengan penuh kemuliaan dan duduk di atas tahta kemuliaan itu. Dalam penghakimannya, ia menggambarkan sebagai gembala yang akan memisahkan seorang dengan yang lain, yang juga digambarkan sebagai domba dan kambing sebagai gambaran bagi orang benar dan orang fasik. Kemudian dilaksanakan, diputuskan di sana bahwa domba-domba itu ditempatkan di sebelah kanan tahta kemuliaannya. Berarti domba-domba yang digambarkan sebagai orang benar tadi diletakkan di sebelah sebelah kanan tahta kemuliaannya. Berarti masuk di dalam hidup yang kekal dengan diberi mahkota kemuliaan. Sedangkan kambing-kambing itu ditempatkan di sebelah kiri sebagai pertanda bahwa ia atau mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaannya atau ditolak dan dibuang ke api yang menyala-nyala, yaitu api kekal. Domba-domba diletakkan di kerajaan Allah di sebelah kanannya, sedangkan kambing-kambing yang mewakili orang fasik itu ditempatkan di sebelah kiri. Lalu muncul suatu pertanyaan, lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan tempat yang di sebelah kanan tahta kemuliaan itu? Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama bacaan tadi, hal yang harus diperhatikan dan dilakukan sebelum penghakiman terakhir ialah sikap kepeduliannya terhadap sesama, yaitu kepeduliannya terhadap situasi dan kondisi sesama, terlebih yang menderita. Tuhan Yesus dengan jelas dan tegas ia mengatakan, sang hakim itu, sang raja itu mengatakan demikian. Saya baca pelan-pelan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat 40. Mari kita simak dengan seksama kata kuncinya, yaitu
sesungguhnya. Kalau ada kata yang menyerukan sesungguhnya, berarti harus dilakukan. Atau itu merupakan peringatan yang seharusnya kita melakukan, tetapi tidak pernah melakukan. Kata kunci yang kedua mengatakan segala sesuatu. Segala sesuatu bisa kita memberikan barang, bisa kita memberikan nasihat, juga kita melakukan perbuatan, atau kita mendoakan, atau kita memberikan anjuran, kunjungan kepada Dia. Kata kunci berikutnya adalah salah seorang. Kalau dikatakan salah seorang berarti satu, tunggal, tidak jamak. Salah satu saja, tidak usah banyak-banyak. Salah satu, syukur kalau lebih dari satu. Paling hina berarti sangat menderita. Digambarkan di situ oleh Tuhan Yesus yang menderita itu ketika lapar, haus, itu miskin. Apa yang dapat kita lakukan? Mungkin memberi makan atau minum. Sebagai orang asing yang tidak punya tempat tinggal atau sebagai tamu, telanjang, tidak punya pakaian atau compang-camping, sakit fisik, sakit psikis atau sakit yang lain, terpenjara artinya terikat dan sebagainya. Inilah sebetulnya makna panggilan Kristus bagi kita dalam mempersiapkan diri dalam penghakiman terakhir nanti. Inilah yang harus diingat-ingat dan yang harus dilakukan sebelum kita menghadap dalam penghakiman terakhir. Sudahkah kita melakukan untuk salah satu saja? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam khotbahnya Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memasuki masa penantian. Minggu-minggu ini adalah minggu-minggu terakhir dalam bulan budaya yang akan memasuki masa Advent. Berarti kita juga harus mempersiapkan diri untuk memasuki masa penantian atau Advent. Advent merupakan masa penantian akan kedatangan Raja Damai atau Mesias, yaitu Yesus Kristus. Ia sebagai Raja di atas segala raja. Ia datang dengan kuasa kasih-Nya. Saya ulangi, ia datang dengan kuasa kasih-Nya, bukan kekuasaan yang lain. Ia telah memberikan syarat bagaimanakah kita semua bisa memperoleh keindahan itu, yaitu kasih yang indah. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ia datang kita harus menyambutnya dalam suasana yang indah, yaitu indah bersama yang penuh sukacita. Tidak indah sendiri, ada yang suka, ada yang duka. Tidak. Berarti kita harus melepaskan keakuan kita. Kita harus bisa menguasai teknologi, tidak sebaliknya. Artinya kita harus rubah dari egoistis menjadi saling peduli. Sekali lagi saya bacakan Rasul Paulus dalam doanya untuk
warga jemaat di Efesus, ia menulis demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Dalam ayat 18a tadi jelas kita bahwa kita ini dipanggil untuk diselamatkan. Kita juga terpanggil untuk saling peduli. Kalau diteruskan pada ayat 18b, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya. Kalau kita sudah terpanggil untuk panggilan diselamatkan dan dikuduskan, dan kita melepaskan egois kita dan peduli, maka bagi kita akan diberikan keindahan di sebelah kanan, keindahan seperti kemuliaan yang sudah diberikan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, akhirnya budaya manusia. Budaya itu ada sejak peradaban umat manusia ada. Berarti budaya itu harus tetap berubah, berkembang, dan dinamis. Peradaban itu menempati waktu dan ruang. Artinya berkembang sesuai dengan waktu dan zamannya, juga menempati tempat melalui proses turun-temurun atau pewarisan. Kembali di muka yang kami utarakan, saat ini memang zamannya sudah rame. Saat ini memang zamane wis rame. Teknologi canggih. Cirinya siapa yang menguasai teknologi? Ia yang berkuasa. Tetapi cenderung membentuk sifat egoistis atau egoisme atau keakuan. Ia lupa bahwa di sekitar kita ada orang lain. Saat inilah saatnya, saat itulah hilangnya among rasa, tepo seliro, tidak adanya kepedulian. Pepiling tadi mengatakan durung tepat, tidak tepat. Sekali lagi Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Mari kita saling peduli. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian kita mengambil saat teduh. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kepada kami. Sering keakuan egoistis menguasai hidup dan kehidupan kami. Dan kami lupa bahwa di sekitar kami banyak orang yang menderita yang perlu kita perhatikan. Itulah makna panggilan-Mu, yaitu Engkau telah memanggil kami untuk Engkau selamatkan dan Engkau kuduskan, tapi Engkau juga memanggil kami supaya kami peduli terhadap sesama kami. Engkau dengan jelas dan tegas mengatakan segala sesuatu
Apa yang kita lakukan itu merupakan pertanda. Apa yang kami pedulikan kepada sesama yang menderita itu sebagai kualitas iman kami, kasih kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami mengundang warga jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita berdoa syafaat. Ya. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih Engkau telah hadir, menyertai, memberkati kami sewaktu kami membangun ibadah di pagi ini di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, ampunkan dosa dan kesalahan kami ketika kami membangun ibadah, membangun persekutuan dengan Tuhan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ketika terselip ketidaktaatan kami. Di tengah-tengah peribadahan ini kami membawa serta kepadamu beberapa hal berkaitan dengan berbagai hidup dan kehidupan kami. Kami membawa pergumulan dari warga jemaat-Mu yang sakit, yang tidak bisa kami sebut satu lepas satu. Kiranya Tuhan menyembuhkan siapa saja yang menderita sakit. Segala upaya yang sesuai dengan kehendak-Mu berkati. Dan lebih dari itu, kenalkanlah kuasa kasih-Mu kepada mereka. Kepada warga jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan berkaitan ekonomi, berkaitan pekerjaan, berkaitan masa depan, apakah itu berkaitan dengan pendidikan atau berkaitan dengan penghasilan, kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati. Kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami, dan sampai dengan saat ini Engkau telah meluputkan kami dari wabah penyakit COVID-19 yang terjadi di negeri ini, di kota ini. Kami mohon dengan penuh harapan, kiranya Tuhan juga akan menolong siapa saja yang berusaha untuk memerangi dan mencari jalan keluar dari wabah ini. Demikian ya Tuhan, kami juga serahkan warga jemaat-Mu yang sedang duka cita karena ditinggal oleh salah satu keluarga yang dikasihinya. Kiranya Tuhan campur tangan dan menghiburnya. Demikian pula ya Tuhan, kami juga serahkan segala program yang dilakukan oleh jemaat-Mu yang berkaitan akhir tahun, nyongsong
hari kelahiranmu yang berkaitan penyusunan PKT ABBJ untuk tahun 2001. Siapa saja yang berani dengan sukacita ngambil bagian dalam hal ini, kiranya Tuhan memberkatinya. Demikian ya Tuhan, kami juga serahkan warga jemaatmu yang sedang ulang tahun, apakah ulang tahun perkawinan atau ulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan memberkati. Demikian ya Tuhan seru doa dan permohonan kami. Kami mohon dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan suatu permohonan seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Adapun firman Tuhan yang mendasari kita dalam mengumpulkan persembahan di pagi hari ini adalah diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Kidung Jemaat 403 ayat 2 dan 3. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu itu yang kami
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang lagi ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas segala kelimpahan yang sudah Tuhan berikan pada kami dari hari ke hari sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, atas setiap tarikan nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kami. Tuhan, kami baru saja mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari begitu banyak berkat Tuhan yang sudah berikan kepada kami. Tuhan berkati persembahan ini ya Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini, terutama di GKJ Jemaat Kedung Kandang ini. Terlebih lagi ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk selalu dapat mempersembahkan seluruh hidup, tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang layak dan kudus dan serta berkenan di hadapan Tuhan. Inilah seluruh doa permohonan kami ya Tuhan. Doa yang kurang jauh dari bahasa sempurna ini kami serahkan di atas satu iman percaya kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri, kita pulang menuju tempat kita masing-masing yang berada di tempat di rumah saudaranya, atau kita kembali untuk undur dari persekutuan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan aktivitasnya, dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita mohon berkat. Turun atas kita sekalian damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus atas kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian Bapak Ibu serta Saudara, ibadah Minggu pada
hari ini Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Sudarsono yang sudah melayani, mengucapkan terima kasih untuk pandu puji dan organis, juga mengucapkan terima kasih untuk tim multimedia yang sudah melayani dengan mengucapkan terima kasih untuk tim mengucapkan terima kasih untuk Bapak Penatua Sudarsono yang sudah melayani pada hari Minggu ini, juga mengucapkan terima kasih untuk organis, untuk pandu puji dan tim multimedia yang sudah melayani dalam pengambilan gambar. Terima kasih, selamat kembali ke tempat masing-masing dan hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.